Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Hari ini kalian berjumpa lagi dengan saya, Ibu Dewi. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Adapun KD dalam tema ini yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Langsung saja ke materi. Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Dalam perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang pembuahan yang ada pada perkembangbiakan hewan. Pembuahan pada hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembuahan di dalam tubuh. Yang kedua, pembuahan di luar tubuh. Pembuahan di dalam tubuh merupakan di mana sel telur dan sel sperma menjadi satu di dalam tubuh induknya, sehingga embrio akan berkembang di dalam tubuh induknya. Yang kedua yaitu pembuahan di luar tubuh. Pembuahan di luar tubuh di mana sel telur dan sel sperma berada di dalam luar tubuh induknya. Pembuahan di dalam tubuh atau yang biasa disebut dengan fertilisasi eksternal biasanya terjadi pada ikan atau katak. Yang kedua, pembuahan di dalam tubuh atau biasa disebut dengan fertilisasi internal biasanya ada pada hewan reptilia, unggas, dan mamalia. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif atau yang biasa disebut dengan perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan secara kawin atau generatif merupakan adanya perubahan sel telur oleh sel sperma. Perkembangan generatif ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur atau biasa disebut dengan ovipar. Yang kedua, berkembang biak dengan cara beranak atau biasa disebut dengan vivipar. Dan yang ketiga, berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau biasa disebut dengan ovovivipar. Ciri-ciri hewan yang bertelur yang pertama yaitu tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, dan mengerami telurnya. Contoh hewan yang memiliki atau yang bertelur yaitu yang pertama ayam, burung, hewan reptil seperti ular dan buaya. Yang kedua, perkembangbiakan secara melahirkan atau beranak atau biasa disebut dengan vivipar. Pada perkembangan vivipar, di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma. Sel telur dibuahi oleh sel sperma di dalam tubuh induknya, sehingga embrio akan berada di dalam tubuh induknya. Hingga pada waktunya tepat, maka embrio itu akan dilahirkan dan menjadi anak hewan. Ciri-ciri hewan vivipar yaitu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, tubuh dipenuhi oleh bulu, dan menyusui anaknya. Contoh hewan ovipar atau contoh hewan vivipar atau melahirkan sangat banyak, seperti singa, kucing, anjing, kelinci, dan masih banyak hewan mamalia lainnya. Perkembangbiakan generatif yang ketiga yaitu hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau biasa disebut dengan ovovivipar. Pada hewan jenis ini biasanya terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, di mana
telur terus berkembang di dalam tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar yang pertama yaitu platypus, ikan pari, ikan hiu, ular boa, dan jenis hewan lainnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan hewan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin atau biasa disebut dengan vegetatif. Vegetatif ini terjadi hanya pada hewan-hewan tingkat rendah. Perkembangan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dan membentuk tunas atau fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara tunas yaitu antara lain terjadi pada hewan hidra yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan hidra adalah sebagai berikut. Biasanya hewan ini hidup di air tawar. Dan perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu dengan cara fragmentasi. Perkembangan ini berasal dari potongan tubuhnya seperti planaria atau cacing pipih. Cacing pipih ini biasanya ditemukan di bawah bebatuan sungai. Nah anak-anak, dari penjelasan yang Ibu telah sajikan tadi, apakah kalian sudah memahami dan mengerti bahwa perkembangbiakan hewan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangan generatif merupakan perkembangan yang dilakukan dengan cara kawin dan perkembangan vegetatif merupakan perkembangbiakan secara tidak kawin. Semoga dengan materi yang dijelaskan ini kalian dapat lebih memahami tentang perkembangbiakan hewan. Tetap semangat ya walaupun kalian belajar dari rumah. Jangan lupa menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu dan lakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan Parang Santi. Om Santi Santi Santi.